Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Al-Husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang cita-citaku. Dan kita masih di subtema 1, aku dan cita-citaku. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk seperti biasanya kita membaca doa bersama-sama. Yuk baca doa, tengadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.6, yaitu mengenal puisi dan ciri-cirinya, dan juga menjelaskan ciri-ciri puisi. Kita juga akan belajar muatan IPA KD 3.2, yaitu tentang siklus hidup dari makhluk hidup dan siklus hidup pada serangga. Oke, perhatikan penjelasan Bu Guru. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, di sini kamu melihat berbagai macam profesi dari seseorang yang telah bekerja, ya. Kamu nanti pada saat dewasa pasti ingin melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, pekerjaan yang kamu cintai. Nah, keinginan itu disebut dengan cita-cita. Nah, untuk menggambarkan cita-citamu, Bu Guru ingin memperlihatkan terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Yuk kita lihat yang pertama. Di sini ada gambar apa ya? Iya, ada gambar seorang guru dan anak-anak yang sedang belajar. Maka beliau adalah seorang guru. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak dalam belajar dan memahami ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ada seorang laki-laki yang sedang memegang penggaris di meja gambar. Dia adalah seorang arsitek. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan. Ya, luar biasa. Dan pekerjaan-pekerjaan ini juga memerlukan pendidikan yang tinggi. Ya. Selanjutnya kita lihat ada seorang dokter sedang memeriksa kucing. Tentu dia adalah seorang dokter hewan. Nah, bagi kalian yang cinta dengan hewan, kamu bisa menjadi dokter hewan. Ya. Kegiatan utamanya adalah apa? Mencegah, memelihara, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan dari penyakit. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ini, gambar di bawahnya. Ya, ada seorang seorang pelukis. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah melukis suatu gambar di atas kertas atau kanvas. Oke, ini juga memerlukan bakat minat, ya. Tidak bisa seseorang menjadi pelukis itu karena dipaksakan. Oke, dan selanjutnya adalah seorang pilot. Pilot itu juga harus mendapatkan pendidikan khusus, harus mempunyai sertifikat juga untuk bisa menerbangkan pesawat. Kegiatan utamanya adalah mengemudikan pesawat terbang, ya, agar dikemudikan sampai ke tujuan dengan selamat. Maka dia harus mempunyai keahlian. Nah, anak-anak, keinginan kalian untuk masa depan dengan cita-cita itu dapat kalian ungkapkan dalam sebuah cerita. Dapat juga diungkapkan dalam sebuah puisi. Nah, di sini ada hasil karya dari kawan kita, teman kamu semua, yang berjudul Cita-Citaku, karya Asila Falihatun Nisa. Ya, dia kelas 4 Abdullah bin Abbas yang dibuat pada Senin 11 Januari 2021. Cita-citaku, senang hatiku melihat guruku mengajar agar murid-murid menjadi pintar, tak kenal lelah menyampaikan ilmu, agar murid-murid menjadi manusia yang bermutu. Guruku, jasamu begitu besar, membimbingku dengan penuh rasa sabar. Guruku, engkaulah pahlawanku dalam menggapai cita-citaku.
Ku ingin seperti dirimu jika sudah besar, mengajar ilmu agar orang-orang menjadi pintar. Ku ingin melanjutkan perjuanganmu, menjadi guru adalah cita-citaku. Ini adalah cita-cita yang sangat mulia sekali dari Asila Falihatun Nisa. Next, sekarang kita lihat yuk cita-cita anak-anak yang lain. Iya, ada yang bercita-cita menjadi koki atau menjadi chef. Yuk coba kita baca puisinya koki. Menjadi koki, karya Faras. Menjadi koki adalah mimpiku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar aku bisa menggapai cita-citaku. Makanan lezatku akan menjadi karya seniku. Aku janji dengan baik tak akan duduk berpaku tangan. Luar biasa sekali Faras. Nah, itu tadi adalah puisi dari Faras dan Asila Falihatun Nisa. Bu Guru tidak bisa menayangkan semua hasil karya kalian di sini, ya. Nah, sekarang yuk kita belajar tentang puisi. Apakah yang dimaksud dengan puisi itu? Puisi itu adalah merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang tersebut disusun dalam kata-kata yang indah. Ya, ini di sini ada gambaran orang yang sedang membacakan syair atau puisi. Nah, pengarang puisi itu disebut dengan penyair. Nah, lalu apakah ciri-ciri puisi tersebut? Puisi itu yang pertama, puisi itu tersusun dalam bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris, kata, ataupun kalimat. Dan bahasanya terikat irama dan rima. Apakah irama itu? Irama itu adalah keselarasan bunyi pada puisi. Pergantian tekanan kata, panjang pendek bunyi, dan kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Dan rima itu adalah persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi. Bu Guru tadi sudah memperlihatkan tentang irama atau keselarasan bunyi pada puisi dari video yang telah Bu Guru tampilkan ketika seorang W.S. Rendra membacakan puisinya, ya kan? Sekarang kita lihat mana yang merupakan bait, baris, dan rima. Di sini ada sebuah puisi berjudul Cita-Cita. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya mau jadi apa aku saat dewasa. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pikiranku jatuh kepada pembaca berita. Ini diambil dari buku Bu Pena 4C. Nah, yang kita lihat di sini puisi ini ada 2 bait. Ini adalah bait yang pertama dan ini adalah bait yang kedua. Nah, ini adalah baris yang pertama. Pikiranku melayang ke suatu masa, itu adalah merupakan baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, ini adalah merupakan baris yang kedua. Dan selanjutnya tentu merupakan baris yang ketiga. Nah, baris pertama, kedua, dan ketiga ini terdapat dalam satu bait puisi. Ya, ini adalah yang disebut dengan bait puisi. Bait yang pertama dan kemudian bait yang kedua. Lalu apakah yang dimaksud dengan rima? Kita amati di sini. Rima tadi adalah persamaan bunyi pada kalimat. Ya, pada akhir kalimat. Kita lihat ya, puisi ini memiliki rima yang sama. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita A berakhir dengan A. Nanti aku mau jadi seperti apa berakhir juga dengan A. Dan pikiranku jatuh kepada pembaca berita A. Puisi ini memiliki rima sama. Setiap puisi dalam bait puisi ini memiliki akhiran A. Ya, sekarang kita lihat jenis-jenis daripada rima. Yang pertama adalah rima AB atau rima silang. Terdapat persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga. Ya, baris pertama dan baris ketiga. Dan baris kedua dengan baris keempat. Baris kedua dengan baris keempat. Contoh, belajar giat setiap hari. I. Rimanya I. Tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua aku kerjakan seterus hati demi mewujudkan cita-citaku. Baris pertama dan baris ketiga itu hurufnya adalah I. Ya, ini huruf terakhirnya adalah I. Bunyi terakhir adalah I dan baris ketiga 2 dan keempat bunyi
terakhirnya adalah UU. Maka rimanya adalah AB, AB. Kenapa kok rimanya enggak IU, Bu? Ya, tidak ada karena rima AB, AB ini adalah merupakan sebuah rumus. Jadi ketika bunyi yang sama di baris pertama dan ketiga ini, misalnya ini bisa A bisa saja, E bisa saja asal sama, maka rimanya adalah AB, AB. Ya. Kenapa kok tidak di sini AB, AB? Ya, jadi seperti itu ya. Asal bunyi akhirnya sama di baris pertama dan ketiga, maka dan baris kedua dan baris keempat, maka rimanya adalah AB, AB. Rima yang kedua adalah rima ABBA atau rima peluk. Nah, tadi rima yang pertama disebut rima silang, itu AB, AB. Memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, pertama dan keempat. Ini untuk memudahkan kamu ya, seperti rumus memudahkan kamu mengingat-ingat yang sama itu yang mana. Yang pertama dan keempat sama, dan yang kedua dan ketiga sama. Ya, pertama dan keempat A, yang kedua dan ketiga adalah II. Maka disebut dengan rima peluk atau rima ABBA. Ini contohnya, di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri. I, mengenakan busana indah tak terperi. Huruf terakhirnya I, bunyi terakhirnya I membuat semua terpesona akan kecantikannya A. A, B, B, A disebut dengan rima peluk. Selanjutnya yang ketiga ada rima A, A, B, B atau rima pasangan. Memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Ya, ini perhatikan. Pertama dan kedua, 3 dan 4. Ingin ku memiliki suara merdu U agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu U sebagai hiburan untuk seluruh handetolan N dalam panggung dilihat banyak seniman N. Ya. Oke, baris pertama dan kedua sama, 3 dan 4 sama, maka disebut dengan rima A, A, B, B atau rima pasangan. Nah, ini yang terakhir ada rima A atau rima terus. Ya, memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Contohnya terbang dengan burung besi. Ya, bunyi akhirnya adalah I. Menembus langit tinggi I. Berkeliling seluruh negeri I. Menggapai mimpi menjadi pilot sejati I. Memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, maka disebut dengan rima A atau rima terus. Oke, jadi yang rumusnya itu dari rima A, B, A, B, A, B, B, A, rima A, B, B, dan rima A. Ya. Nah, rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB, dan setiap baris biasanya terdiri atas 4 atau 5 kata. Kita lihat yuk contohnya, jalan-jalan ke Sumbawa, duduk-duduk makan buah palem. Geli hati menahan tawa, melihat tupai memakai helm. Ini adalah contoh pantun jenaka. Nanti kamu akan mempelajari pantun lebih lengkap di kelas 5. Nenekku ahli meramu jamu, dibuatnya ramuan dari resep rahasia. Jangan kau bosan menuntut ilmu agar hidup berguna sampai hari tua. Ini adalah pantun nasihat. Yang ketiga, membuat manisan dari buah salak, dijual dalam berbagai harga. Jadi anak berbaktilah pada ibu bapak agar kelak bisa masuk surga. Nah, ini adalah pantun nasihat. Oke anak-anak, itu tadi adalah muatan bahasa Indonesia tentang puisi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang, nah sebelumnya kita analisa dulu puisi karya Asila. Kita lihat tadi sudah kita baca bersama-sama. Di sini karya Asila itu terdiri dari berapa bait? Iya, ada 3 bait. Ya kan? Dan setiap bait berisi 4 baris kalimat. Dan bait pertama memiliki rima A, B, B. Bait kedua memiliki rima A, B, B. Dan bait ketiga juga memiliki rima A, B, B. Ya kan? RU. Ini RRUU juga, ini RRU juga. Jadi memiliki rima A, B, B atau rima berpasangan. Baik, nah ini adalah cita-cita Asila menjadi seorang guru. Dia katanya ingin menjadi seorang guru bahasa Inggris.
Nah, bagaimana dengan cita-cita kamu yang menjadi dokter hewan? Adakah yang ingin jadi dokter hewan? Itu adalah cita-cita yang sangat mulia sekali. Nah, yuk sekarang kita belajar tentang siklus makhluk hidup. Sekarang kita amati dulu ya makhluk hidup di sini. Di sini ada 3 makhluk hidup. Ada kelinci dengan anak-anaknya, ada ayam dengan anak-anaknya, dan juga ada kucing dengan anak-anaknya. Ya, manis sekali ini kucingnya. Nah, dari gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut, hewan-hewan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tahukah kamu apakah arti pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Ya, jadi kamu sudah tahu kan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan mengamati siklus hidup serangga. Kita lihat di sini, berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian ini adalah gambar telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu menetas mengeluarkan larva atau ulat. Ya, larva kemudian berubah menjadi pompong atau pupa. Dan kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya adalah belalang. Ya, metamorfosis belalang yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Dia sudah siap untuk bertelur dan ini adalah telur belalang yang kedua dan kemudian menetas menjadi nimfa yang tidak bersayap lalu menjadi nimfa bersayap. Nah, kamu lihat perbedaan dari kedua makhluk hidup ini, dari kedua serangga ini. Kita lihat kupu-kupu dalam setiap tahapannya dia memiliki bentuk yang berbeda, ya. Maka dia mengalami yang namanya metamorfosis sempurna. Sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena pada setiap tahapannya tidak selalu berbeda bentuknya. Oke? Jadi kesimpulannya adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya pada kupu-kupu dan pada katak. Dan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya pada belalang ya, tadi Bu Guru sudah contohkan. Oke anak-anak, bisa dipahami penjelasan dari Bu Guru? Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah selesai pertemuan pada pagi hari ini. Tetap dengan energi yang baik, energi yang positif ya. Sebarkan energi-energi yang menguatkan imun kita. Karena ternyata COVID masih ada di sekeliling kita, bahkan dengan angka yang semakin hari semakin naik. Oke, don't go anywhere, stay at home, tetap tegakkan 3M, jangan kasih kendor ya. Dan jangan lupa juga sholat 5 waktu. Dan jika stay at home, stay safe. Dan jika kamu ingin pergi keluar untuk membeli makanan atau hal yang penting atau obat-obatan, tetap jaga jarak. Oke anak-anak, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi yang berbeda. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.